Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Sebelumnya perkenalkan kami tim dari FISIP Universitas Riau dengan anggota tim Bapak Isril MH, Ibu Ruri Febrina, Bapak Sofian Hadi, dan saya sendiri Zulfa Harirah MS. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini dilakukan dengan judul Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru. Nah, berbicara terkait dengan kegiatan pengabdian ini dilatar belakangi oleh eh, keinginan kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena sebab selama ini partisipasi masyarakat dibicarakan dalam konteks keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. Tapi dalam proses pembentukan peraturan daerah, ini juga dimungkinkan, juga sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Karena memang kehadiran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah itu menjadi bentuk keterlibatan dalam proses pemerintahan, tidak hanya dalam proses menentukan siapa kepala daerahnya saja. Nah, memang kegiatan pengabdian masyarakat ini kami lakukan di Kota Pekanbaru dengan menganggap bahwa em, warga negara, masyarakat itu perlu bertindak baik dia secara individu ataupun kolektif terlibat aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena memang harus diakui bahwa eh, peraturan daerah itu menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang itu merupakan denyut nadi dari proses pemerintahan. Nah, selama ini kita selalu mempertanyakan seberapa jauh kebijakan pemerintah itu bertaut dengan kehendak publik, seberapa jauh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan publik. Nah, untuk mengetahui kesesuaian itu tentu saja butuh dua belah pihak antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, di titik itulah kemudian kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, pada kegiatan pengabdian ini kami memulai dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah ada beberapa tahapan-tahapan yang ke setiap tahapan itu sebetulnya terdapat peluang partisipasi masyarakat di dalamnya. Dimulai dari misalnya pada tahap perencanaan, ada peluang partisipasi masyarakat di sana, tahap penyusunan, termasuk juga tahap pembahasan gitu. Ada proses rapat dengan pendapat, saluran partisipasi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga penting terkait dengan mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam pembentukan perda. Karena berbicara tentang partisipasi, tentu masyarakat perlu tahu apa keuntungannya ketika mereka berpartisipasi dalam pembentukan perda. Nah, pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami menekankan bahwa partisipasi masyarakat ini akan sangat berpengaruh terhadap peraturan daerah yang akan dihasilkan. Pertama, tentu saja kualitas kebijakan yang diambil itu akan berbeda ketika masyarakat berpartisipasi ataupun tidak. Kemudian yang kedua, ada komunikasi dua arah yang kemudian muncul tadi dikatakan bahwa kebijakan itu harusnya dari pemerintah dengan masyarakat. Jadi bottom up communication bisa tercipta. Yang ketiga juga ini menunjukkan adanya dukungan dan penerimaan rencana pemerintah. Masyarakat memberikan dukungan ketika berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Hal yang lainnya itu juga berkaitan dengan kesadaran politik. Karena kita tahu ketika tingkat kesadaran politik masyarakat tinggi, tentu saja masyarakat nanti akan bisa memberikan pengawasan yang lebih, bisa menciptakan check and balances yang lebih dalam proses pemerintahan. Ada banyak sebetulnya keunggulan ataupun manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat ketika mereka berpartisipasi dalam pembentukan peraturan eh, daerah, khususnya di Kota Pekanbaru. Nah, ketika masyarakat itu mengetahui, ketika masyarakat sadar akan hak politiknya,
Mereka kemudian ikut berorganisasi, berkumpul, mau menyatakan pendapat, mengetahui di mana pendapat itu harus disalurkan, itu akan membentuk budaya demokratis. Selain itu juga masyarakat akan menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum, pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang madani. Jadi meskipun dalam masyarakat berbeda-beda, tapi bisa hidup secara damai. Artinya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sebetulnya bisa tersalurkan ketika masyarakat mau berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah. Nah, melalui apa kami juga menyampaikan dalam kegiatan pengabdian ini bahwa masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya pada beberapa saluran partisipasi, bisa melalui rapat dengar pendapat, kemudian audiensi dengan fraksi dan badan legislasi, lalu ada konsultasi publik, baik itu melalui seminar, lokakarya, dan berbagai diskusi, lalu kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja pada masa reses. Nah, ini penting untuk diketahui oleh masyarakat karena memang ketika kita bicara partisipasi masyarakat, tentu saja ini hal yang sudah sering kita dengar ya. Tapi ketika partisipasi masyarakat dalam konsep pembentukan peraturan daerah, ini perlu terus mendapat apa ya, perhatian kepada masyarakat agar masyarakat bisa ingat bahwa kebijakan, bahwa proses pemerintahan itu perlu selalu dikawal, terutama dalam hal pembentukan peraturan daerah, karena itu akan berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat atau beneficiaries. Nah, ketika kita bicara tentang partisipasi masyarakat, tentu kita juga tidak bisa dilepaskan dari piramida ini ya, di mana ketika masyarakat berada dalam taraf yang paling bawah, yaitu apolitis, orang yang tidak mau terlibat dalam politik, ini tentu saja dampaknya akan sangat besar nanti terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam konteks pemerintahan dan politik lokal. Sehingga eh, kami menginginkan masyarakat di Kota Pekanbaru ini tidak menjadi masyarakat yang apolitis. Jadi ikut berbicara tentang politik, ikut peduli dengan kehidupan politik, terutama dalam penyusunan peraturan daerah. Nah, memang kegiatan partisipasi masyarakat ini tentu saja tidak berjalan secara mulus ya. Kami mendengar bahwa ketika kegiatan pengabdian masyarakat ini ada banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Yang pertama, memang tidak dibukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi eh, ada kesempatan itu yang ternyata ada kalanya tidak terbuka. Kemudian ada juga kesempatan berpartisipasi itu ada, tapi masyarakatnya tidak tahu. Jadi kesempatan berpartisipasi ada, tapi masyarakatnya tidak tahu. Nah, ini yang perlu kami informasikan kepada masyarakat, bagaimana agar kendala yang pada tahap kedua ini tidak lagi terjadi. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat banyak kita dengar keluhan dari masyarakat. Anggapan bahwa keterlibatan masyarakat itu justru memperlambat proses pembuatan perda. Jadi di satu sisi ketika masyarakat dilibatkan, maka proses itu akan memakan waktu yang sangat lama karena mencari kesepakatan itu yang sulit. Nah, yang terakhir, kebijakan yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Jadi ketika berpartisipasi katanya sudah disampaikan melalui musrenbang dan lain sebagainya, tapi aspirasi dari masyarakat itu tidak tidak diakomodir oleh pemerintah. Itu hal yang kami dengar ketika kegiatan pengabdian kami laksanakan. Kalau kita mau bicara tentang ketidaksiapan masyarakat, maka ada beberapa faktor ya. Yang pertama memang karena kemiskinan, jadi masyarakat punya keterbatasan waktu dan tenaga untuk menghadiri pertemuan. Mereka akan lebih milih bekerja dibandingkan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik seperti ini. Lalu yang kedua, memang pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang masih minim. Lalu yang ketiga ada perbedaan kepentingan dan memang keengganan untuk mengutarakan pendapat. Dan yang terakhir, tidak ada kesadaran bahwa memang masyarakat itu mempunyai hak untuk berpartisipasi. Ya, mungkin itu
gambaran kegiatan pengabdian yang kami lakukan di Kota Pekanbaru. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kegiatan pengabdian ini bermanfaat dan juga semoga ini dilakukan di daerah-daerah lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.